Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Diva Ayu dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan kerajaan maritim bercorak Islam dari pelajaran sejarah minat. Informasi mengenai kondisi Islam di Nusantara di masa awal penyebarannya dapat diketahui berdasarkan catatan-catatan perjalanan musafir seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Bangsa Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peran besar dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Contohnya, Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Nusantara yang bercorak Islam berdasarkan bukti adanya makam Sultan Malik As-Saleh yang berangka tahun 6096 Hijriah atau 1297 Masehi. Teori-teori masuknya agama Islam di Nusantara ada 3. Yang pertama, teori Gujarat. Menurut teori yang didukung oleh Snook Hargrange, Wiveswaterim, dan B.H.M. Fleck, ini Islam masuk ke Nusantara sekitar abad 13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Yang kedua ada teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan Jesse Van Leer ini, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Yang ketiga ada teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hasim Jajaningrat ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Kesultanan maritim Nusantara masa Islam. Yang pertama, Kesultanan Aceh. Terletak di Aceh Rayek, sekarang Aceh Besar. Kesultanan Aceh 1507 sampai 1903 didirikan oleh Ali Muhayyad Syah pada tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Muhayyad Syah. Sumber sejarah tentang kesultanan ini adalah kitab Bustanusalitin karya Narudin Araniri tahun 1637 yang berisi tentang silsilah Sultan-Sultan Aceh dan batu nisan makam Sultan Ali Muhayyad Syah. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kondisi politik pemerintahan Kesultanan Aceh sering dilanda konflik di antara penguasa kesultanan itu sendiri. Meskipun Kesultanan Aceh merupakan negara Islam, kehidupan masyarakatnya tetap bersifat feodal. Dalam hal perekonomian, komoditas Kesultanan Aceh adalah rempah-rempah dan bahan tambang. Di bidang kesusastraan dan agama, Aceh melahirkan beberapa ulama ternama yang hasil karyanya menjadi. Yang kedua ada Kesultanan Demak. Terletak di Demak, Jawa Tengah. Kesultanan Demak 1500 sampai 1568 merupakan kesultanan Islam pertama di pantai utara Jawa. Sebelum menjadi kesultanan, Demak merupakan kadipaten dari kerajaan Majapahit dengan Raden Patih sebagai adipatinya sejak 1478. Raden Patih jugalah perintis sekaligus peletak dasar kesultanan ini sejak tahun 1478 itu. Kesultanan ini merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Nusantara umumnya. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggana 1521 sampai 1546. Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di wilayah kekuasaannya di sebagian Jawa Timur dan Jawa Barat serta seluruh Jawa Tengah. Masyarakat Demak menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran Islam. Kaum ulama menempati posisi terhormat dalam masyarakat dan pemerintahan kerajaan Demak. Demak merupakan kesultanan yang sangat makmur. Pertaniannya menghasilkan beras yang berlimpah. Raden Patih juga dikenal sebagai orang yang mencapai kesenian terutama wayang. Ketiga, ada Kesultanan Banten. Terletak di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Kesultanan Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Sumber sejarahnya ada Wahenten Giran dalam naskah Carita Parahyangan.
ada mendang gili dalam tomba, tulang bawang, dan pirembun bayah. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, Banten mencapai kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Banten semakin mengembangkan perdagangan dengan melakukan monopoli di atas lada di Lampung. Beberapa tradisi yang ada di Banten dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat, misalnya pada kesenian bela diri debus. Keempat, ada Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram berada di antara Kali Opak dan Kali Progo yang mengalir ke Samudra Hindia pada 1586. Penambahan Senopati memindahkan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram. Kesultanan Mataram Islam tidak ada hubungannya dengan Kesultanan Mataram Hindu. Kebetulan saja memakai nama yang sama. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Pada tahun 1625, hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Struktur masyarakat terbagi menjadi golongan raja, golongan elit, golongan non-elit, dan hamba sahaya. Kegiatan perekonomian yang diterapkan Sultan Agung bercorak agraris dan maritim. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, ia dikenal sebagai seorang ahli politik, sastra, filsafat, serta agama. Letak Kesultanan Ternate secara geografis berada di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu. Kesultanan Ternate mengalami kemajuan baik di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan pada masa Sultan Hairun. Kehidupan ekonomi Kesultanan Ternate didukung oleh hasil bumi utamanya, yaitu rempah-rempah serta kegiatan perdagangan dan pelayaran yang maju. Kesultanan Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur. Lukisan yang menggambarkan kondisi perairan Kesultanan Ternate. Yang keenam, ada Kesultanan Tidore. Secara geografis, Kesultanan Tidore terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Menurut sejarawan Belanda F.S.A. de Klerk pada 1334, Tidore dipimpin oleh seseorang yang bernama Hasan Syah. Namun bukan pertama-tama karena letaknya yang strategis yang membuat kedua kesultanan ini begitu penting dalam kencang aktivitas dan lalu lintas perdagangan masa itu, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah besar terutama cengkih dan pala, sehingga dijuluki Spice Island, Kepulauan Rempah-Rempah. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Tidore merupakan kesultanan yang berada di wilayah bagian timur Nusantara dan merupakan penghasil rempah-rempah di dunia. Sumber rempah Kesultanan Tidore ada di beberapa daerah di Maluku. Terdapat Istana Sultan Tidore yang disebut sebagai Kedaton Ki dan terdapat benteng Portugis seperti Benteng Tohula dan Benteng Tore. Yang ketujuh, Kesultanan Goa Talo. Pusat pemerintahan Kesultanan Goa Talo berada di Makassar. Kesultanan Goa dan Talo sering disebut sebagai Kesultanan Makassar. Wilayah kesultanan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan sekitarnya. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sultan Hasanuddin menjalin hubungan baik dengan Portugis disebabkan karena ancaman VOC yang hendak memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat Makassar sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Kesultanan Goa Talo kaya akan beras, daging, dan kapur barus hitam. Hasil kebudayaan yang terkenal adalah perahu pinisi. Warisan Kesultanan masa Islam dalam kehidupan masa kini. Ada dua, yaitu sosial budaya. Yang pertama, arsitektur, sastra, kaligrafi, sistem kalender, aksara. Yang politik, pada masa Islam, gelar raja diganti dengan sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan atau susuhunan, yang kemudian menjadi sunan.
juga dari bahasa Arab yang berarti yang disembah atau yang dihormati. Sekian dari saya, terima kasih.